Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami podcast Masjid Al-Mutakin yang sudah lama kita sudah tidak bersua tidak berjumpa umat. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami juga berharap podcast kami tetap diminati, tetap didengar dan tetap menjadi acuan bagi masjid-masjid. Baik, hari ini kita akan mulai kembali dengan edisi khusus Ramadan podcast Obral Salam. Hari ini juga kita sangat bersyukur sekali, alhamdulillah hari ini kita seperkenalkan di samping saya adalah Ustadz Mairi Jani Emagi. Beliau adalah seorang praktisi, seorang dai juga malang melintang, beliau di mana-mana. Tentunya beliau juga seorang praktisi di masyarakat ekonomi syariah dan salah seorang pengurus di masyarakat ekonomi syariah di Kota Banjarmasin Provinsi. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah kita hari ini senang sekali ya kita mendatangkan seorang ustadz yang memang ilmunya insya Allah kita yakin beliau memenuhi sangat mumpuni sekali untuk terkait khusus dengan ekonomi syariah ini. Hari ini kita ngobrol di ya Pak Ustadz ya. Ya alhamdulillah. Kita akan banyak bertanya nih, kita kupas tentang bagaimana masyarakat ekonomi syariah, bagaimana perkembangan ekonomi syariah, tentu dampaknya dan apa juga nanti kegiatan-kegiatan ekonomi syariah ini selama dilaksanakan sejak berdirinya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa mensosialisasikan sekaligus juga memberikan literasi kepada masyarakat kita yang mungkin sampai hari ini belum mendapatkan literasi terkait dengan keuangan, khususnya terkait dengan perbankan syariah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, tentunya ini tidak hanya berkaitan masalah perbankan ya, umat. Kita akan banyak hal yang ingin kita tanyakan supaya nanti bisa teredukasi, terdidik dengan apa yang disampaikan. Orang bertanya, apa sih syariah? Apa sih untungnya? Apa dampaknya? Apakah merasakan masyarakat nanti di ekonomi syariah? Tentu kita kembali kepada keyakinan masing-masing ya. Artinya syariah itu tentu berbasis kepada keislaman. Ya. Jadi dengan adanya syariah itu insya Allah ekonomi kita akan menjadi lebih baik. Begitu kira-kira harapannya Ustaz. Jadi menjadikan negara kita lebih berkah insya Allah. Lebih berkah tentunya. Masya Allah. Nah itu demikian kira-kira Ustaz. Baik Pak Ustaz. Kita mulai dengan saya mungkin tidak akan menceritakan lagi latar belakang Pak Ustadz selama ini bagaimana kiprah beliau di dunia dakwah tentunya termasuk di dunia masyarakat ekonomi syariah ini. Ustadz, masyarakat ekonomi syariah ini kan sebuah organisasi ya Ustadz ya. Betul. Yang independen, yang sifatnya nirlaba, artinya tidak mencari untung ya. Betul. Nah, ini kan beliau sudah tahun 2001 kalau tidak salah ya. Iya. Tepatnya 26 Maret 2021. Iya, seingat saya itu di catatan di dalam beberapa petunjuk informasi 26 Maret. Jadi perkembangannya sekarang sudah menjalani hampir sekitar 5 tahun ya. Bukan, 25 tahun ya. 5 kali 5 maksud saya Ustaz. 25 tahun ini kira-kira Pak Ustadz bisa sedikit cerita nggak? Sejarah singkatnya terus akhirnya kenapa muncul ya semacam asbabun nuzulnya nih. MES ini. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kajian kita juga pada hari ini membahas tentang hal-hal yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam. Khususnya tentang ekonomi dan juga keuangan syariah. Jadi MES sebagai organisasi masyarakat ekonomi Islam, masyarakat ekonomi syariah berdiri tahun 2001. Jadi pada saat itu melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah masih begitu lamban di Indonesia. Nah untuk mempercepat perkembangan itu maka alhamdulillah para akademisi, praktisi, kemudian juga berbagai elemen berkumpul untuk bisa mendirikan suatu organisasi dan ini adalah organisasi independen. Independen, dia bukan lembaga pemerintah tetapi bersinergi, berkolaborasi dengan pihak manapun termasuk juga pihak pemerintah. Yang penting bagaimana membumikan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh di Indonesia dengan baik. Masya Allah. Jadi pemirsa umat yang dirahmati Allah SWT,
ternyata tujuan dan niat dari didirikannya MES itu adalah sangat mulia ya. Jadi bagaimana kita ingin mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Artinya negara kita membuka ruang ya Pak Ustadz ya. Betul, Bagaimana alhamdulillah. Islam itu menerapkan ekonomi berbasis syariah ya. Jadi alhamdulillah pada saat awal berdiri bank yang pertama kali berdiri ketika itu di tahun 1991 Pak, Iya. adalah Bank Muamalat Bank Muamalat, Indonesia. iya. Nah, kemudian resmi beroperasi itu tahun 92. Nah, pada saat itu masih menggunakan undang-undang lama. Iya. Nah, di mana hanya memberikan satu gambaran bahwa di Indonesia boleh juga mengoperasikan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Iya. Nah, terkait dengan bagaimana operasionalnya, maka belum banyak lagi di undang-undang itu menyentuh. Iya. Baru pada tahun 2008 di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, maka disitulah sudah banyak hal-hal yang disentuh untuk bisa mengembangkan perbankan syariah lebih bagus lagi ke depan. Iya. Dan semenjak saat itu, semenjak tahun 2000-an, mulai bermunculan bank-bank syariah yang lain. Baik itu yang hanya berupa unit, Iya, unit usaha syariah atau UUS, atau juga yang berupa BUS, Badan Bank Umum Syariah. Ya, jadi alhamdulillah Pak Ustadz ya, memang waktu itu perkembangannya boleh kita katakan masih ya tergolong lamban ya Ustadz ya. Ya, tapi boleh dikatakan oh ya lupa kita Ustadz, kita belum mengucapkan nih kepada pemirsa kita, bagi yang umat kita yang saat ini sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa tentunya Pak Ustadz. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Baik Pak Ustadz, kita kalau melihat jejak rekam masyarakat ekonomi syariah ini kan organisasinya tadi yang bentuk nirlaba itu kelihatannya tidak banyak diketahui oleh masyarakat ya Pak Ustadz. Umat tentunya khususnya ya. Orang tahu hanya melihat dari perkembangan dari terbentuknya bank-bank syariah ini. Nah, korelasi antara MES dan bank syariah ini di mana Ustadz? Apakah nanti di MES ini memang punya kapasitas misalkan untuk merubah satu regulasi atau punya hanya sebatas memberikan perimbangan atau gimana tuh Ustadz? Ya. Fungsinya lah kira-kira. Alhamdulillah saat ini masyarakat ekonomi syariah diketuai oleh Bapak Ruslan Rosani ya. Rosani, beliau adalah kepala dari Danantara. Ya. Dalam pemilihan yang kemarin barusan beliau terpilih untuk bisa memimpin masyarakat ekonomi syariah ke depan. Nah, kita juga alhamdulillah di beberapa provinsi, hampir di semua provinsi sudah ada masyarakat ekonomi syariah. Kemudian di bawahnya di tingkat kabupaten kota sebagiannya juga sudah ada. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri alhamdulillah juga sudah ada 4 kabupaten kota. Pertama adalah Kota Banjarmasin, kemudian Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan juga MES Tabalong. Jadi ada 4 ya. Ada 4 alhamdulillah. Jadi dengan kalau dengan provinsi berarti 5. 5 ya. Nah, selama ini peran daripada MES hanya untuk mendukung. Jadi berada di balik layar bahasanya. Berada di balik layar, sementara yang di depannya itu adalah lembaga keuangan syariah, baik itu bank atau juga non-bank, termasuk juga pasar modal syariah. Nah, jadi alhamdulillah kita hanya di belakang layar melakukan sosialisasi, melakukan literasi kepada masyarakat. Alhamdulillah bertambah tahun literasi masyarakat kita sudah mulai terbangun. Awalnya di tahun 90 mungkin sangat rendah sekali. Orang bahkan tidak mengenal apa itu bank syariah. Alhamdulillah saat ini sudah banyak berdiri bank-bank syariah, sudah banyak berdiri juga lembaga keuangan non-bank. Ada asuransi, ada pegadaian syariah, kemudian ada juga dana pensiun syariah. Nah, kemudian ada juga pasar modal syariah. Jadi alhamdulillah baik itu dari sisi perbankan syariahnya juga alhamdulillah sudah mulai maju. Kemudian perkembangan daripada non-banknya juga luar biasa menggembirakan. Jadi ini yang kita harapkan memang masyarakat dalam hal ini. Barangkali saya mewakili masyarakat nih, umat Pak Ustadz. Masyarakat ini kan hanya tahu perkembangan syariah itu melihat dari jumlah bank ya. Betul.
Jumlah bank. Tapi secara basically untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi syariah ini bolehlah kita katakan kalau pertumbuhannya itu kan cukup signifikan ya. Betul. Mulai tahun kalau saya baca di beberapa literatur itu kan berkaitan dengan aset-aset keuangan syariah nasional nih. Di tahun 2021 itu sekitar 193 triliun. Betul. Memang kalau dibandingkan dengan nasional jauh. perbankan itu jauh mungkin presentasinya, tapi minimal itu sudah menjadi harapan gitu kan. Harapan bagi umat itu artinya dengan pertumbuhannya ekonomi syariah ini kita masyarakat umat ini bisa terdorong gitu. Kira-kira. Nah, kira-kira nih Pak Ustadz, peran dari organisasi ekonomi syariah di belakang layar tadi Ustadz ya. Apakah juga memberikan literasi atau pendidikan edukasi kepada masyarakat misalkan yang secara langsung bisa berdampak pada umat itu? Iya. Alhamdulillah selama ini kan MES dari sisi kepengurusan itu terdiri dari para akademisi, di mana kita lihat para akademisi mereka adalah yang mungkin berada di sisi kampus, langsung bersentuhan dengan para mahasiswa. Jadi mereka mendidik para kader-kader muda untuk bisa bekerja di lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi mengawal bagaimana sisi kesyariahannya juga tetap terjaga. Di samping itu juga kita ada Dewan Syariah Nasional. Jadi setiap produk yang ingin ditawarkan kepada masyarakat, maka tidak bisa kecuali harus melewati terlebih dahulu Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa. Jadi fatwa harus menjadi hal pertama dulu untuk bisa menawarkan yang namanya produk ke masyarakat. Jadi lembaga keuangan baik itu bank ataupun juga non-bank termasuk juga dalam hal ini pasar modal tidak bisa menawarkan produk-produk mereka kecuali mendapatkan fatwa terlebih dahulu dari Dewan Syariah Nasional. Nah, disitulah bagaimana kita merangkai puzzle-puzzle ini dari sisi kader atau juga mereka yang nanti akan bekerja di bank syariah kita siapkan. Kemudian juga pemerintah juga dalam hal ini MUI sudah menyiapkan fatwanya, mengelaborasikan dalam sebuah kegiatan. Betul. Kemudian juga dari sisi praktisi, mereka juga mengawal bagaimana perkembangan perbankan syariah ini bisa ke depannya menjadi lebih baik. Bahkan Indonesia kan harapannya adalah menjadi kiblat daripada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Betul sekali. Apalagi nih perkembangan aset yang setelah dilakukan merger antara 3 bank syariah, betul. Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah, dan juga BNI Syariah, maka menjadikan asetnya itu semakin melejit, bahkan menjadi kalau tidak salah 3, kalau salah Indonesia peringkat 3 dalam global Islamic economy. Betul, dunia. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kita bersyukur sekali. Tapi memang kita harapan umat ini adalah bagaimana dampaknya kepada umat secara langsung ya. Mungkin saat ini kita tidak merasakan langsung ya Ustaz ya. Kalau bank syariah itu ya boleh kita katakan labelnya syariah. Ini pemahaman banyak masyarakat umat nih. Mungkin Ustaz bisa jelaskan barangkali. Sehingga masyarakat ini tidak tergiring dengan isu-isu yang memang boleh dikatakan miring ya. Oh, kenapa harus bank syariah misalkan sama aja kok. Bank syariah dengan bank konvensional kok ininya begitu sama aja kok. Toh bank kan hanya menghimpun dan menyalurkan. Nah, di antara menghimpun dan menyalurkan gitu nggak ada jasa. Nah, Ustaz. Nah, ini bagaimana cara menjelaskan ke umat nih, Ustaz? Betul. Jadi sebenarnya perlu peran dari semua pihak ya untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat kita, memberikan literasi kepada masyarakat kita. Karena memang kita tidak pungkiri banyak masyarakat yang memandang miring kepada bank syariah. Kata mereka seolah-olah bank syariah itu sama aja, tinggal berganti nama ditambahkan kata syariah, seolah-olah sama saja isinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, jelas nampak perbedaan antara bank syariah dengan yang umum atau bank konvensional. Atau barangkali misalnya dari sisi akad misalnya. Akadnya, ya ini prakteknya Ustadz. Barangkali dari sisi praktek barangkali yang ya bisa saja ya di lapangan itu prakteknya yang memang tidak
tidak laju atau tidak mengena sesuai dengan syariah. Oke. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan di awal bahwa ketika bank syariah itu ingin menawarkan produk mereka kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu mendapatkan yang namanya fatwa dari MUI, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak sembarangan mereka hanya sekedar mengeluarkan produk. Nah, itu pemirsa, artinya jadi produk-produk itu pun harus juga didasari dengan akad melalui uji ya. Iya, akad apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Misalnya Islam melarang riba, melarang goror, ketidakpastian, melarang yang namanya maisir, judi, kemudian ghish, penipuan, zulm, kezaliman dan segala macamnya. Maka prinsip-prinsip dasar inilah yang tentunya harus menjadi perhatian ketika produk itu ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ibarat orang menikah misalnya. Nah, jadi ada yang satu tanpa akad nikah, yang satu dengan akad nikah. Nah, yang satu tujuannya sama, itu ingin melakukan hubungan suami istri. Yang satu juga sama, tetapi yang satu dikatakan haram karena tanpa akad nikah. Yang satu dikatakan halal karena didasari dengan akad nikah. Jadi, nah, akad itulah yang mendasari setiap produk yang ada di lembaga keuangan syariah. Baik. Ini saya ingin merefleksikan apa yang menjadi pertanyaan umat nih, Pak Ustaz. Bukankah akad-akad itu juga terjadi pada lembaga-lembaga keuangan lainnya atau non keuangan seperti perjanjian kredit lah ya, kita bicara di situ. Nah, apakah ada perbedaan Ustaz? Akad antara bank syariah dengan perbankan lainnya. Tadi ada pakem-pakem yang memang tidak boleh dilanggar ya, namanya goror, riba dan sebagainya gitu kan. Nah, sementara masyarakat masih memahami nih. Ketika masyarakat itu menggunakan produknya syariah, di dalamnya masih ada praktek seperti itu Ustaz. Pak Ustaz, kira-kira apakah ini bisa kita klarifikasi mungkin di forum ini seperti apa seharusnya atau sebaiknya gitu? Fungsi bank kan kalau kita lebih kecil lah misalnya kan ada bank ada non bank. Bank aja dulu kita bahas. Jadi kalau bank kan fungsinya adalah sebagai intermediari. Ya, betul. Perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Jadi fungsinya sebenarnya sama antara bank syariah dengan bank konvensional. Dia adalah sebagai intermediari. Tetapi yang membedakannya adalah akad yang terjadi antara pihak surplus dana dengan pihak bank. Kemudian bagaimana mereka menyimpan dana, maka harus didasari dengan akad. Apakah akadnya wadiah, titipan, atau akadnya mudharabah kerjasama. Begitu juga halnya dengan ketika bank akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Jadi banyak masyarakat atau juga pihak praktisi perbankan syariah mengatakan kredit, padahal keliru. Yang benar adalah pembiayaan. Ini barangkali ya Pak Ustadz ya, dalam tahap penerapannya itu barangkali pemilihan istilahnya redaksional dalam setiap akad, dan itu yang barangkali menjadi masyarakat jadi berpikir negatif. Berbeda ya, mungkin kalau negatif tidak ya, barangkali berbeda dengan apa yang mereka harapkan gitu tentunya. Nah, yang kita pahami juga barangkali setiap bank itu kan butuh yang namanya, perlu yang namanya untuk income kan. Iya betul. Nah, dari mana ketika income itu terjadi, sementara kalau di sisi antara yang memiliki dan yang membutuhkan tadi tidak ada income gitu di antara keduanya itu. Cara seperti apa sih Ustadz? Betul. Mungkin lebih teknis ini. Yang namanya lembaga keuangan pasti berharap akan profit atau pendapatan karena sebagai unit bisnis. Jadi semua apapun unit bisnis pasti berharap akan pendapatan. Kecuali kalau lembaga nirlaba misalnya. Nah, karena bank syariah adalah juga sebagai unit bisnis, maka mereka pun juga berharap akan profit atau pendapatan. Tetapi pendapatan yang diharapkan adalah pendapatan yang betul-betul tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, misalnya ketika perbankan syariah menawarkan kepada masyarakat simpanan misalnya, maka dalam hal ini tentu ada tawaran. Nah, kalau di bank konvensional kan tawarannya adalah bunga. Nah, kalau di bank syariah yang membedakannya adalah tawaran yang diberikan kepada
masyarakat Bagi hasil. yang surplus dana adalah bagi hasil. Iya, iya. Nah, bagi hasil itulah yang ditawarkan. Iya, baik. Jadi dengan tawaran bagi hasil itu akan menjadikan adil antara Iya. pihak yang mendapatkan dana dan pihak yang dananya itu tertahan untuk sementara. Baik, baik. Jadi sama-sama nanti kalau ada pendapatan yang didapatkan dari penggunaan dana tersebut, maka akan dibagi hasilkan di antara kedua belah pihak. Ini yang kira-kira Ustadz menjadi celah, salah satu celah hingga masyarakat itu bisa meyakini, artinya dalam bentuk kesyariannya tadi tentunya harus ada memang hubungan relasi yang memang jelas dan antara si pemilik dengan ada kelebihan dana dengan si yang membutuhkan. Betul. Karena selama ini kan mungkin pihak pembutuh dana tadi tidak pernah bertemu juga ya dengan pihak si pemilik dana, dalam arti kan begini. Mungkin juga tidak paham misalnya lah. Nah, ini yang barangkali perlu dicerahkan umat ini, Ustadz. Karena mindsetnya pasti demikian, Ustadz. Ya. Loh, saya tidak pernah kok ketemu dengan pemilik tabungannya, misalkan. Kok kenapa Bank Syariah ini bisa menyatakan saya berbagi hasil dengan yang bersangkutan gitu. Nah, itu barangkali ada yang benang merah yang bisa dijelaskan, Ustadz. Jadi kan dalam hal ini pihak bank sebagai intermediari perantara. Maka dalam hal ini mereka bisa sebagai mudharib untuk pihak daripada penabung. Jadi ketika masyarakat menitipkan dananya ke bank syariah, maka posisi bank adalah sebagai mudharib. Mudharib. Kemudian ketika dana tadi dilemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha, maka pihak bank adalah sebagai sahibul mal. Sahibul mal. Nah, jadi pada satu sisi dia sebagai mudharib pelaksana, di sisi lain dia sebagai sahibul mal atau juga pemilik dana. Tapi bisa juga ada akad lain namanya adalah secara langsung. Jadi pihak bank diminta oleh pihak nasabah untuk mencarikan nasabah lain yang menjadi mudharibnya. Jadi dalam hal ini pihak bank hanya sebagai pihak di luar yang menjadi perantaranya. Oh, bisa demikian ya Ustadz ya? Boleh demikian. Bolehnya. Itu diketahui. Jadi ada mudharabah mutlaqah, ada juga mudharabah muqayyadah. Nah, kalau mutlaqah tadi adalah pihak nasabah tidak mau tahu kemana dana itu akan dilemparkan. Yang penting dipercayakan kepada bank yang akan menyampaikan kepada masyarakat sebagai mudharibnya. Iya, nah ini perlu memang pembahasan lebih luas lagi Ustadz ya, secara teknis barangkali, karena memang masyarakat hanya mengetahui selama ini tahunya dengan bank ya. Mereka tidak pernah bertemu dengan pemilik modal atau pengin yang si penyimpan dana tadi dan sebagainya. Kan ternyata ada lagi peluang untuk bisa langsung berhadapan. Muqayyadah namanya. Nah, dengan muqayyadah ini ada kesempatan bagi masyarakat kan. Betul. Nah, tinggal positioningnya bank itu nanti berada di mana itu ya Ustadz. Kalau akadnya adalah mudharabah muqayyadah, berarti bank hanya sebagai perantara. Ya. Nah, jadi off balance sheet juga pencatatannya nanti tetap dalam balance sheet ya, tidak masuk di dalam laporan balance sheet ya, neracanya. Ya, artinya tidak tercatat secara operasional perbankan dalam hal konteks untuk neraca keuangannya pasifa aktiva, tapi berada di dalam on off balance sheet ya. Iya, betul. Tercatat cukup hanya dicatatkan. Menarik sekali Ustadz, tapi ini butuh waktu dan butuh pemikiran yang luas barangkali Pak Ustadz untuk bisa memahamkan kepada umat kita tentunya mengenai masyarakat ekonomi syariah ini dan prinsip-prinsip dasar tujuan ekonomi syariah tadi sudah dijelaskan ya Pak Ustadz ya, supaya masyarakat ini lebih memahami gitu ya. Mereka melakukan kegiatan ekonomi tapi tidak lepas dari jalur syariah tentunya yang berdasarkan agama Islam gitu. Nah, tapi terakhir nih, menurut Ustadz, kita ingin pendapat Ustadz bagaimana sih khususnya nih ya, karena masing-masing daerah ini kan tingkat jumlah nih mayoritas, yang minoritas ini kan juga menjadi salah satu menjadi salah satu pengaruh juga ya terhadap perkembangan masyarakat ekonomi syariah ini. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau dilihat di lapangan barangkali apakah ini juga kalau syariah ini juga bisa juga dimanfaatkan oleh umat-umat lain di luar yang namanya umat Islam gitu. Terkait dengan bagaimana lembaga keuangan syariah sebenarnya inklusif. Jadi luar biasa.
kalau dari sisi ibadah kan lakum dinukum waliyadin, Waliyadin, ya. bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi kalau dalam hal muamalah, maka ajaran Islam itu bersifat inklusif. Iya, iya. Jadi sebenarnya bank syariah itu digunakan untuk umat manapun, Segala kalangan umat, ya, ya. segala kalangan. Bahkan sampai pendidikan yang namanya Islamic economic atau juga keuangan Islam misalnya, itu sudah sampai di luar negeri, berkembang sekali. Iya, iya, betul. Jadi mereka mengembangkan prodi-prodi yang ternyata lekat dengan Islamic financial atau Islamic economic. Karena melihat dari sisi kemanfaatannya, kemanfaatan, tidak berdasarkan landasan kita sebagai seorang Islam. Bahkan gitu. di luar negeri ya mayoritas non Muslim ya. Iya, Justru iya, yang menjadi penggunanya adalah mereka non Muslim. ya. Dan di Indonesia pun ternyata juga berdasarkan data yang ada, mungkin umat-umat lain pun juga mereka merasa nyaman ketika menggunakan atau berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah. Iya. Kok Bapak misalnya sebagai seorang non Muslim, kenapa menabungnya di bank syariah? Karena kata mereka lebih nyaman, lebih aman, lebih gitu. aman, lebih nyaman gitu, Yeah. Karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang memang di situ letak apa? Universalnya ajaran Islam. Mungkin Ajaran ke Islam. integritasnya mungkin ya. Ya, baik Pak Ustadz. Ini rasanya ingin banyak hal ingin kita tanyakan, tapi memang perlu juga kita nanti perlu melanjutkan nih Ustadz. Dalam forum yang memang lebih besar lagi, tentunya kita bisa mengundang pihak regulator, mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih peran-peran regulator itu untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah ini di Indonesia ya tentunya Ustadz. Betul. Artinya peran MES ini tidak hanya sendiri, berdampingan dengan lembaga-lembaga lain, pemerintah dalam hal ini ya, dalam ini OJK ya tentunya. Betul, insyaallah. Ya insyaallah Pak Ustadz, kita akan sangat berkenan Pak Ustadz, MES nanti juga bisa mengundang pihak otoritas jasa keuangan, mungkin OJK. Siap, insyaallah. Kita sama-sama bahas kupas tuntas hal ini lebih dalam tentunya. Tapi yang perlu dicatat pemirsa adalah kita jangan ragu. Artinya kalau kita ingin berhubungan atau berinteraksi dengan perbankan syariah, seperti yang Ustadz Pak George jelaskan tadi, semuanya memang harus melalui ujian dari pihak Dewan Syariah ya Pak Ustadz. Sehingga kita lakukan lagi produk-produk mereka insya Allah bersih dari hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Kira-kira demikian Ustadz. Siap. Oke, terakhir Ustadz penutup kira-kira closingnya untuk podcast kita ini, apa yang mungkin bisa Pak Ustadz sampaikan kepada umat khususnya terkait dengan MES ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apalagi kita di bulan Ramadan ingin betul-betul membersihkan. Pertama adalah bagaimana ibadah kita sesuai dengan tuntunannya. Yang kedua adalah juga bagaimana muamalah kita sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dari ajaran Islam. Mari sama-sama kita berhijrah untuk menuju hijrah kita bukan hanya dalam sisi ibadah, tetapi juga dari sisi muamalah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah hari ini walaupun singkat tentu tidak memuaskan pada pemirsa, minimal kita bisa memberikan ini sedikit kepada pemirsa dan umat. Baik, hari ini podcast kita sudahi dengan penutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.